السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلال. أحبتي في الله، para tullabul ilm, hafizakumullah wa a'azzakum. Tentunya senantiasa kita selalu mengingatkan untuk selalu konsisten bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Tidak terputus rasa syukur kita kepada Allah dikarenakan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita pun tidak putus. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan tahmid, alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah, dan juga dengan cara menjalankan perintah-perintahnya, memanfaatkan nikmat kesehatan, memanfaatkan nikmat waktu luang, memanfaatkan nikmat-nikmat lainnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, hafizakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Muyassar, di mana kita sudah sampai pada kitab shalah dan sudah kita sebutkan tentang peristiwa atau kronologi kisah tentang awal mula turunnya perintah salat. Dan perintah salat sebenarnya bukan diturunkan oleh Allah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat tersebut. Menunjukkan barakallahu fikum bahwa salat memiliki kedudukan yang besar di dalam agama ini. Bahkan salat menjadi rukun yang kedua dari rukun Islam. Maka pada malam hari ini barakallahu fikum kita ingin melanjutkan pembahasan fadilah salat dan juga wujubus salat. Allah menurunkan atau Allah memerintahkan kita untuk salat. Tentunya ada fadilah-fadilahnya dan bagaimana hukum asal dari salat itu.
Maka pada malam hari ini kami ingin menyampaikan kepada antum semuanya tentang fadilah-fadilah dari sholat dan juga kewajiban sholat itu sendiri. Ikhwas sekalian, hafizakumullah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan salat ini. Beliau mengatakan, "As-salatu amruha 'azimun wa sya'nuha kabirun." Salat itu merupakan perkara yang sangat agung dan urusannya adalah urusan yang sangat besar, dan dia adalah a'zam fariidah, kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling agung. Wa ahammu fariidah, dan kewajiban yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, salat ini sangat banyak penyebutannya di dalam Al-Qur'an karena begitu pentingnya perkara ini. Allah selalu mengulang-ulang penyebutan salat ini di dalam Al-Qur'annya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah, peliharalah, ya, salat-salat. Ya, ini maksudnya adalah salawatul khams. Jagalah 5 waktu salat. Was salatil wusta, dan juga salat pertengahan, yaitu salatul asar. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nur, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul, semoga kalian dirahmati. Allah juga berfirman, "Wa aqimus salata." Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang beriman itu, yaitu orang-orang yang dalam salatnya dia khusyuk. Dalam salatnya dia khusyuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang mulia yang ada pada orang beriman. Lalu Allah menutup sifat tersebut dengan firman-Nya, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, ulaika humul warithun, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Dan mereka ini adalah orang-orang yang menjaga, memelihara salat-salatnya. Salat 5 waktunya dia jaga. Dan mereka inilah yang akan mewarisi, yaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus, ya, dan mereka kekal di dalamnya. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya surga Firdaus akan didapatkan orang-orang yang menjaga dan memelihara sholatnya. Tentu tidak masuk di dalamnya orang-orang yang melalaikan sholatnya. Lalu Allah juga berfirman dalam surah Ma'arij, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu asy-syarru jazu'a,
Wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Fayman yaqra' lana hadhihi surah ma'a tarjamah. خذ مصحف الذي فيه ترجمة. نعم. من؟ واحد منكم يأخذ. يلا. هل عندكم مصحف يا شيخ؟ خذ هذه المصحف واحد. نعم. فيه ترجمة. تفضل اقرأ. تعال. تعال أنت اقرأ. تعال هنا. Surah apa tadi? Al-Ma'arij. Juz keberapa itu Al-Ma'arij? Juz ke-9. Ayat 19 sampai 23. Baik. Tarjim. Tarjim. Iqra tarjim. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan ya dalam keadaan dia suka mengeluh. Suka apa? Mengeluh. Jika ditimpa keburukan, maka bertambah keluh kesahnya. Ya, bertambah banyak keluh kesahnya. Dan jika diberikan kebaikan, dia jadi kikir, pelit, medit. Ya. Kecuali siapa kata Allah? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang selalu senantiasa ya menegakkan salat. Artinya dia tidak meninggalkan salat. Nah, maka sifat ya yang menjadi sifat watak seorang manusia itu akan hilang dari orang yang beriman. Yaitu sifat apa tadi? Berkeluh kesah, ya, pelit. Itu tidak akan ya dimiliki oleh orang-orang yang menjaga salatnya. Orang-orang yang menjaga salatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ma'arij, masih surah Al-Ma'arij ayat 34 dan 35. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang dan mereka yang senantiasa menjaga solat-solatnya, mereka inilah akan berada di dalam jannat al-mukramun atau jannat mukramun, surga yang dimuliakan. Masuk ke mana? Ke dalam surga. Ini adalah fadilah, keutamaan orang yang menjaga salatnya. Dan keutamaan ini tidak diberikan kepada orang yang suka lalai dari melaksanakan salat. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, ikhwasya dan fidakumullah, menunjukkan betapa agung dan besarnya perkara salat ini. Dan bahwasanya orang-orang yang menjaga, memelihara salat, lalu khusyuk di dalam melaksanakannya, dan menjadikan salat itu sebagai penolong dia, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar dan juga pahala yang besar. Ya. Mereka menjadi orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, juga termasuk orang yang menjadi pemilik kemuliaan pada hari kiamat. Maka akhi fillah barakallahu fikum, jadikanlah salat ini sebagai penolong. Berikanlah perhatian yang besar terhadap salat ini. Dan sambutlah ibadah salat ini dengan sambutan yang tumbuh dari dalam sanubari kita, dan menjadikan salat ini adalah perkara yang prioritas kita lakukan dan perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkhusus salat yang 5 waktu. Terkhusus salat yang 5 waktu. Dikarenakan salat merupakan tiangnya agama. Salat merupakan apa? Tiangnya agama. Dan menjadi amalan yang pertama kali dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya. Sehingga salat menjadi barometer, menjadi faktor penilaian bagi amalan-amalan saleh yang lainnya. Maka berhati-hatilah kalian dari meninggalkan salat, melalaikan salat, serta meremehkan salat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Dalam riwayat yang lain, al-'ahdu ya, bainal imani wal syirki as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Ya. Yang menjadi pemisah antara keimanan dan kesyirikan, antara keimanan dan kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kufur, sungguh dia telah kafir. Begitu besar, begitu dahsyatnya kedudukan salat ini dalam agama. Sampai-sampai Nabi menyebutkan barang siapa yang meninggalkan salat, ya, maka dia telah kafir. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka hadis ini barakallahu fikum menunjukkan orang yang meninggalkan salat maka dia akan terjatuh pada kekufuran, terjatuh pada kesesatan, terjatuh pada kesyirikan. Dan 3 perkara ini tentunya ya bukanlah dari perkara orang yang beriman. Akan jauh dari keimanan.
orang-orang yang terjatuh pada 3 hal tadi. Maka waspada ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Nah, kemudian bagaimana hukum ya salat itu sendiri? Hukum salat ya adalah disebutkan oleh penulis dalam Al-Fiqh Muyassar ini, fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnati wal ijma' al-ma'lumu min ad-din bid darurah. Ya. Kewajibannya sudah diketahui berdasarkan kitab, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Tidak ada yang menyelisihi satupun dari kaum muslimin tentang wajibnya salat. Salat itu hukumnya fardu ain bagi setiap individu. Ya. Fardu apa? Fardu ain, wajib bagi setiap individu. Dan dia adalah perkara yang ma'lumun minad din bid darurah. Perkara yang sangat darurat diketahui ya dalam agama ini. Ya. Siapapun yang berada dalam agama ini sangat darurat baginya, sangat penting baginya, sangat prioritas baginya untuk memahami kewajiban sholat ini. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, dan juga sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Lalu Allah juga berfirman dalam surah Ibrahim, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman agar mendirikan salat. Agar apa? Mendirikan salat. Maka ini barakallahu fikum ya menjadi sangat jelas bagi kita tentang wajibnya salat. Hukum salat 5 waktu itu adalah wajib fardu ain ya. Sehingga wajib setiap muslim yang mengaku muslim menegakkan salat ini. Nah, banyak dalil-dalil yang sudah disebutkan juga tadi ya tentang kewajiban salat. Kita tambahkan juga di sini Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 72, wa an aqimus salata dan dirikanlah salat. Ya, itu fi'il amr. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah salat ya di antara penghujung siang dan di waktu yang singkat di malam hari. Ya, para ulama menjelaskan tarafan nair, tarafan nahar ya adalah salat yang dilaksanakan dari terbitnya fajar sampai ya tenggelamnya matahari. Adapun zulafa minal lail adalah salat yang dilakukan ba'da ghurubis syams ya, yaitu salat maghrib dan isya.
Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa dahulunya bahwa ini adalah perintah salat sebelum diturunkan perintah salat yang 5 waktu. Yaitu dahulunya salat itu hanya dilaksanakan di waktu ya tulu'is syams ila ghurubis syams. Ya. Satu di waktu pagi dan satu di malam hari. Al-muhim barakallahu fikum, di sini ada perintah untuk salat. Perintah untuk menegakkan salat. Dan demikian banyaknya perintah-perintah di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya mendirikan salat itu sangat banyak. Ya. Adapun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, tha'ir ar-ra'si." Ada seorang laki-laki dari penduduk Najd. Najd itu ya adalah wilayah yang sekarang masuk wilayah Qasim, Riyadh, ya, sampai dengan perbatasan Irak. Itu masuk wilayah Najd. Nah. Jadi datang seorang laki-laki dari penduduk Najd dalam keadaan rambutnya kusut, ya, disebabkan baru saja melaksanakan perjalanan yang jauh, baru datang dari safar. Dia datang bertemu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusma'u dawiyu sautihi wa la yufqahu ma yaqul. Suaranya bisa didengar karena dia suaranya tinggi, namun tidak jelas apa yang dia ucapkan. Tidak bisa dipahami apa yang dia ucapkan. Hatta dana, yakni sampai dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian bisa dipahami ucapannya. Ternyata dia bertanya, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Ya. Nabi menjawab, 5 waktu salat di siang dan malam hari. Itu bagian dari Islam. Faqala, lalu dia bertanya lagi, dia berkata, hal alayya ghairuha? Apakah ada salat yang lain selain dari 5 waktu itu yang wajib saya lakukan? Kata Nabi, la, tidak ada lagi yang wajib selain dari 5 waktu salat itu, illa an tatawwa, kecuali jika ingin kamu melaksanakan salat sunnah mustahab tatawwu. Ya. Berdasarkan ayat hadis ini, ya, salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim. Juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ila al-Yaman, qala innaka taqdamu ala qaumi ahli kitabin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, mengutus sahabatnya ini yang bernama Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlu kitab. Ya. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Maka ketika engkau sudah sampai di kaum tersebut,
perkara pertama yang paling utama yang harus kamu ajak mereka kepada perkara tersebut adalah agar engkau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Ya. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. Dan jika mereka telah mengenal Allah, maka kabarkan kepada mereka perkara berikutnya, yaitu bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat. Telah mewajibkan kepada mereka 5 salat. Fi yaumihim wa lailatihim, di siang maupun malam harinya. Fa idza fa'alu fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim zakatan min amwalihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Dan jika mereka sudah mengerjakan salat 5 waktu, kabarkan lagi kepada mereka bahwasanya mereka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang akan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, lalu dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Nah, di hadis ini Allah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mengkhabarkan kepada kaum ahlu kitab tentang kewajiban salat 5 waktu. Jadi berdasarkan Alkitab dan berdasarkan sunnah atau hadis, jelas dalil yang menunjukkan wajibnya salat 5 waktu. Nah, dan para ulama juga menukilkan tentang ijma'nya, sepakatnya kaum muslimin tentang hukum wajibnya salat ini. Ya. Di antara Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Rushd, Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, ya. Kesemua ulama ini menyebutkan, menukilkan bahwasanya salat 5 waktu itu ijma'. Ya, secara hukum dia wajib berdasarkan ijma' para ulama. Nah, bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat? Bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat? Jadi kalau kita sudah membahas tentang kewajiban salat, lalu kita perlu juga membahas hukum orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, barakallahu fikum, ada 2 keadaannya. Ada 2 kondisinya, alasan dia meninggalkan salat. Intabihu, istami'u ila huna. Perhatikan di sini. Hukum meninggalkan salat, ya, disebutkan oleh para ulama ada 2 kondisinya. Pertama, dia meninggalkan salat karena dia lalai. Ya. Dia malas. Karena dia meremehkan salat, maka dia malas-malasan melaksanakan salat.
Orang yang kondisinya seperti ini, ya, ulama berselisih, ya, menghukuminya. Ada yang mengatakan mereka telah jatuh kepada dosa besar, meninggalkan sholat, ya, karena kewajiban, ya, maka meninggalkan sholat secara sengaja karena malas, karena meremehkan. Sebagian ulama mengatakan dia terjatuh pada dosa besar. Tapi sebagian yang lain mengatakan orang yang meninggalkan sholat, ya, baik karena malas ataupun, ya, karena alasan yang lainnya, maka dia dianggap telah kafir. Dia dianggap telah kafir berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang kita bacakan, dua riwayat, ya. Al-ahdu bainana wa bainahum. Dalam riwayat yang lain, al-ahdu bainal iman wasyirki wal kufur adalah as-shalah. Hal yang membedakan, yang membatasi antara kita dengan mereka, yaitu kita orang-orang beriman dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah apa? Salatnya. Hal yang membatasi, dalam riwayat yang lain, hal yang membatasi, ya, antara keimanan dengan kekufuran dan kesyirikan itu adalah salat. Pembatasnya itu adalah apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Ini pendapat yang kedua mengatakan seperti itu. Dan pendapat yang kedua itu yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat, ya, bahwa orang yang meninggalkan salat karena rasa malas, ya, maka dia telah kafir. Nah, fantabihu, maka hati-hati, waspada. Orang yang meremehkan salat, melalaikan salat, maka dia akan terjatuh pada kekufuran, kesyirikan, dan kesesatan yang nyata. Jadi jangan remehkan perkara salat ini, ikhwah sekalian, hafizakumullah. Ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah orang yang meninggalkan salat karena memang dia mengingkari salat, mengingkari kewajiban salat itu. Maka orang yang seperti ini, sepakat para ulama, dia kafir. Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Orang yang mengingkari salat, mengingkari kewajiban salat, maka dia telah kafir. Bisa dipahami ini? Nah. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan bab yang kedua, al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah. Pembahasan yang pertama adalah ta'riful adzan wal iqamah. Definisi pengertian dari adzan dan iqamah. Serta hukum dari keduanya. Apa hukumnya? Yang pertama kita ingin bahas adalah ta'riful adzan. Pengertian atau definisi dari adzan. Al-adzan barakallahu fikum adalah secara bahasa adalah al-i'lamu. Al-i'lamu, pengumuman, ya, pemberitahuan secara bahasa. Dan secara syariat,
Maknanya adalah al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsusin. Saya ulangi secara syariat ya atau secara istilah, azan artinya adalah al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsusin. Pengumuman, pemberitahuan telah masuk waktu sholat dengan cara penyebutan yang khusus, dengan bentuk cara yang khusus. Itu makna ya dari al-adzan. Adapun iqamah, iqamah secara bahasa adalah artinya menyuruh orang yang duduk untuk berdiri. Orang yang duduk disuruh berdiri itu namanya iqamah. Orang yang duduk lalu berdiri itu namanya iqamah. Ya. Adapun secara syariat, al-i'lamu bil qiyami ila sholati bi dzikrin makhsusin warada bihi syari'u. Secara syariat atau secara istilah, iqamah adalah pengumuman, pemberitahuan akan didirikannya salat dengan cara penyebutan yang khusus berdasarkan syariat. Ya. Dan hukumnya adzan dan iqamah ini adalah dua perkara yang disyariatkan bagi laki-laki untuk 5 salat waktu atau untuk salat 5 waktu, ya. Dan dia fardu kifayah. Ya, azan itu fardu kifayah. Demikian juga iqamah. Ya. Jika sudah ada yang mengumandangkan azan, maka yang lain tidak perlu mengumandangkan lagi. Ya. Nah, dikarenakan li'annahuma min sya'airil Islam al-zahirah, karena azan ini merupakan syiar Islam yang sangat nampak, yang zahir, ya, maka tidak boleh ya dihilangkan syiar ini. Tidak boleh sampai kita keliru melaksanakannya. Harus jelas, harus tetap ditegakkan, dilaksanakan. Walaupun keadaan hujan seperti ini, tetap wajib ya mengumandangkan azan. Cuman nanti bentuknya beda kalau hujan. Ya, ada kalimat yang berbeda nanti. Allahumma thayyiban nafi'. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk di pertanyaan-pertanyaan. Beberapa pertanyaan masuk. Apakah jika kita tidur dalam keadaan duduk, ini maksudnya mungkin tidur dalam keadaan duduk atau duduk tapi tidur, apakah hal ini membatalkan wudhu? Kalau tidurnya sampai dia nyenyak, tidurnya sampai nyenyak sehingga dia tidak ingat, tidak mengetahui kondisi di sekitarnya, artinya sudah hilang ingatannya, ya, maka ini membatalkan wudhu. Pendapat yang paling kuat, ya, ini membatalkan wudhu. Nah, maka dia harus
segera mengulangi wudunya. Maka mereka yang tertidur nyenyak di waktu khutbah Jumat, ya, maka ketika sholat sudah mulai ditegakkan, sudah iqamah, segera dia berwudu, ya, segera dia berwudu. Kalau dia tetap sholat dalam keadaan dia baru bangun dari tidur yang nyenyak tadi, yang telah hilang ingatannya tadi, maka tidak sah sholat, tidak sah sholat. Nah, Allah a'lam. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa seseorang dikatakan menjaga sholatnya jika ia tidak pelit, tetapi mengeluh ketika mendapat masalah? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah bisa seseorang dikatakan menjaga sholatnya jika ia tidak pelit, tetapi mengeluh ketika mendapat masalah? Dalam kurung di sini terkadang. Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Hah? Termasuk dia masih dia katakan menjaga sholatnya enggak? Hah? Nah, masih. Dia masih dianggap menjaga sholatnya. Ya. Karena mengeluh di sini, ya, perlu juga dirinci mengeluhnya seperti apa. Mengeluhnya kepada siapa. Kalau dia mengeluh kepada seseorang yang memungkinkan untuk memberikan solusi kepadanya atau dalam rangka untuk mencari solusi, fala ba'sa. Ini tidak masuk keluhan yang tercela. Ya. Jadi dia mengeluhkan kepada seseorang dengan harapan seseorang itu bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Jika di dalam hati sering terbersit penyimpangan akidah, sering terbersit penyimpangan akidah, ya, apa itu tandanya? Ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Tanda orang beriman itu, ya, ada banyak para sahabat yang datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, kami kalau berada di sisimu, berada di majelismu, ya, kami seperti berada di taman surga. Kami seperti berada selangkah lagi masuk ke dalam surga. Perhatikan ini. Perhatikan, Mas. Ya. Namun jika kami sedang ngumpul sama keluarga, sama teman, ya, kami seperti berada di tepi jurang neraka. Ya. Kami seperti berada di tepi jurang neraka. Ini pertanyaan saya para sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzakal iman, itulah keimanan yang ada dalam hati." Ya, tanda keimanan itu, ya, maka diantaranya adalah akan muncul hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang ketika hal itu, ya, hal-hal yang menyimpang, hatinya akan tidak tenang. Namun ketika dia berada di tempat yang penuh dengan orang-orang yang beriman, di majelisnya orang-orang yang saleh, ketika dia sedang membaca kitab-kitab, ya, tentang ilmu-ilmu agama, dia merasa ketenangan di situ, itulah tanda keimanan.
Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jika kita mendapati diri kita, ya, karena itu syaitan seperti itu. Syaitan itu, barakallahu fikum, syaitan itu akan selalu membisikkan dan memberikan was-was dalam hati orang-orang beriman. Ya. Selalu apa? Membisikkan rasa was-was. Dan was-was ini ya banyak bentuknya. Ya, termasuk di dalamnya adalah penyimpangan. Was-was terkait dengan penyimpangan akidah, was-was terkait dengan pemenuhan syahwat, ya. Was-was terkait dengan mengikuti hawa nafsu dan yang semisal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang taswis dari syaitan ini. Syaitan itu akan datang kepada hati seorang mukmin dan mengatakan kepadanya, siapa yang menciptakanmu? Siapa yang menciptakan ini? Kalau kamu menjawab Allah, maka dia akan bertanya lagi. Syaitan akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai pada kalimat ini, maka kata Nabi, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi min waswasatis syaitan. Ya, berlindunglah kepada Allah dari taswisnya syaitan. Ya, bisa dipahami ini. Nah, baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.